Rudi menatap rumah makan itu dengan perasaan campur aduk. Nama besar, RM Sari Rasa Tulang, sudah terkenal di kota, katanya selalu ramai pengunjung. Tapi sejak pertama kali melangkah masuk, ada sesuatu yang terasa janggal. Udara di dalam ruangan terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Namun, demi pekerjaan dan gaji tinggi, ia mengabaikan firasat buruk itu. Kerja di sini gampang, ujar Sarman, kepala dapur, sambil mengulurkan amplop gaji pertamanya. Asal jangan banyak tanya. Rudi menerimanya dengan penuh syukur, mengira nasibnya mulai membaik. Tapi begitu amplop itu ia buka, aroma menyengat langsung menusuk hidungnya. Bau menyan yang pekat bercampur dengan sesuatu yang lebih aneh, seperti daging busuk. Rudi mendadak mual, tapi ia berusaha menahan diri agar tidak bertanya. Ia berpikir mungkin hanya kebetulan, atau bau itu berasal dari dapur. Namun, semakin ia perhatikan, bau itu seperti menempel di lembaran uang dalam genggamannya. Bahkan ketika ia mengipaskan tangannya, aroma itu tetap melekat. Ada yang tidak beres di tempat ini. Malamnya, di kamar kosnya yang sempit, Rudi mencoba menghitung uang itu dengan lebih teliti. Tangannya bergetar saat menyadari sesuatu yang janggal, ada bercak hitam samar di beberapa lembaran, seolah bekas gosong. Ia mencium lembaran itu sekali lagi, kali ini lebih dalam. Semakin lama dicium, semakin kental aroma kematian yang terasa. Bulu kuduknya meremang. Ia buru-buru memasukkan uang itu ke dalam laci, berusaha melupakan ketakutannya. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Bau menyan seakan memenuhi kamarnya, menyelinap masuk ke dalam hidung dan paru-parunya. Berkali-kali ia mengucek hidung dan menutup kepalanya dengan bantal, tapi bau itu tak juga hilang. Dini hari, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat, merasakan ada sesuatu yang berdiri di sudut kamarnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia melirik ke arah sana. Samar-samar, dalam cahaya temaram, ia melihat sesosok bayangan hitam. Sosok itu diam, tak bergerak, tapi ia bisa merasakan tatapan tajam yang mengawasinya. Rudi mencoba bergerak, tapi tubuhnya seakan terkunci. Nafasnya tersengal, dan keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Dalam kepanikannya, ia menutup mata sambil membaca doa dalam hati. Tapi suara lirih tiba-tiba terdengar di telinganya, suara bisikan yang mengerikan, serak, dan berbau busuk. Jangan sentuh uang itu, atau kau akan bernasib sama. Sekujur tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Seolah ada sesuatu yang menekan dadanya dengan kuat. Saat ia akhirnya bisa menggerakkan tangannya, ia meraba ke laci tempat uang itu disimpan. Dan di sanalah hal yang paling mengerikan terjadi, uang itu keluar sendiri dari laci, melayang perlahan ke udara. Rudi meloncat mundur, terperangkap antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Ia melihat lembaran-lembaran uang itu berputar di udara, lalu jatuh satu persatu ke lantai. Tapi kini warnanya berubah, bukan lagi merah atau hijau seperti uang biasanya. Mereka tampak pudar, seperti lembaran tua yang telah terkubur puluhan tahun. Dan bau menyan semakin menusuk. Ia tak sanggup lagi. Dengan gemetar, ia mengumpulkan keberanian dan berlari keluar kamar. Nafasnya tersengal saat ia berdiri di depan kosan, membiarkan udara malam mendinginkan tubuhnya yang panas ketakutan. Namun, ketika ia menoleh kembali ke dalam kamar, uang itu sudah kembali ke dalam laci, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Esok harinya, dengan tangan bergetar, ia membawa beberapa lembar uang itu ke warung untuk membeli sarapan. Pemilik warung, seorang ibu tua, langsung mengernyitkan dahi saat menerima uang itu. "Nak, kamu dapat uang ini dari mana?" tanyanya dengan suara bergetar. "Uang ini, uang pesugihan. Bau menyan begini, ini bukan uang biasa." Rudi langsung merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Jantungnya berdegup lebih kencang saat melihat tatapan takut si ibu warung. Ia tak bisa lagi mengabaikan firasat buruknya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah makan tempatnya bekerja. Dan ia harus mencari tahu, sebelum semuanya terlambat. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari arah rumah makan tempatnya bekerja, terdengar suara jeritan panjang, nyaring, pilu, dan mengandung ketakutan yang luar biasa. Rudi langsung menoleh ke arah sana. Ada apa sebenarnya di rumah makan itu? Dan siapa yang baru saja berteriak? Ia tahu satu hal, ini baru permulaan. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, tidak akan berakhir dengan baik.
Rudy kembali ke rumah makan dengan perasaan tidak tenang. Jeritan tadi malam masih terngiang di telinganya, seolah membawa firasat buruk. Begitu ia melangkah masuk, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Para karyawan bekerja seperti biasa, tetapi ada yang berbeda, tatapan mereka lebih kosong, lebih pasrah. Seolah mereka tahu sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Ia mencoba mencari tahu siapa yang menjerit tadi malam, tetapi tidak ada yang mau bicara. Bahkan Sarman, kepala dapur yang biasanya cerewet, hanya menggeleng pelan saat Rudy bertanya. "Jangan ikut campur, Dick," bisiknya dengan suara bergetar. "Kalau mau tetap hidup, pura-pura nggak dengar apa-apa." Rudy merasa tengkuknya meremang. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat jam makan siang tiba, rumah makan mulai penuh dengan pelanggan. Mereka makan dengan lahap, seakan tidak peduli dengan suasana ganjil di tempat ini. Rudy memperhatikan sesuatu yang aneh, tulang-tulang bekas makanan tidak pernah dibuang. Para pelayan hanya mengumpulkannya dalam ember besar, lalu membawanya ke dapur. Rudy semakin curiga. Saat istirahat, ia memberanikan diri mengintip ke dalam dapur. Ia melihat para koki bekerja tanpa ekspresi, tangan mereka cekatan mengolah daging dan tulang. Tapi ada yang membuatnya hampir muntah. Di sudut dapur, ia melihat sebuah bak besar berisi tulang-tulang manusia. Sebagian masih berlumuran darah, sebagian lagi sudah menghitam. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sebelum ia bisa bergerak, seorang pria besar tiba-tiba berdiri di belakangnya. "Ngapain lu ngintip-ngintip?" Suara berat itu membuatnya merinding. Rudy menoleh perlahan, dan di depannya berdiri seorang pria bertato dengan wajah penuh luka. Ini pasti preman bayaran bos rumah makan. Rudy mundur selangkah, tapi pria itu mencengkeram kerah bajunya. "Dengerin, bocah," desisnya, napasnya berbau alkohol. "Di sini, gak ada yang boleh kepo. Apalagi lu, anak baru." Pria itu mendorongnya keras hingga punggungnya membentur dinding. Rudy menahan sakit, tapi yang lebih menyakitkan adalah ketakutan yang mulai merayapi pikirannya. Sebelum pria itu bisa berbuat lebih jauh, Sarman muncul. "Sudahlah, Bang Joni," ujarnya pelan. "Dia cuma anak baru, masih polos." Preman itu mendengus, lalu melepas cengkeramannya. "Jaga anak ini baik-baik," katanya dengan nada mengancam sebelum melangkah pergi. Rudy masih gemetar, napasnya tersengal. Ia baru sadar, rumah makan ini tidak hanya penuh mistis, tapi juga dikuasai preman. Saat malam tiba, Rudy duduk termenung di kosannya. Ia mengingat kembali tulang-tulang yang ia lihat di dapur. Apakah itu benar-benar tulang manusia? Dan kalau benar, dari mana asalnya? Ia menggenggam uang yang diberikan tadi siang, uang yang masih berbau menyan. Ada sesuatu yang mengerikan di rumah makan ini, sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. Rudy terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit. Tak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintunya, ada sebuah tulang kering manusia yang masih berlumuran darah. Di sampingnya, sebuah kertas lusuh bertuliskan, "Jangan ikut campur, atau kau akan jadi bagian dari kami." Rudy menelan ludah. Ini bukan lagi sekadar firasat buruk. Ini peringatan nyata. Dan jika ia tetap bertahan di rumah makan itu, nyawanya mungkin tidak akan selamat. Malam itu, Rudy tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, napasnya berat. Tulang kering berlumuran darah yang diletakkan di depan pintunya seolah memancarkan aura kematian. Ini bukan sekadar ancaman, ini pesan bahwa nyawanya dalam bahaya. Ia merasa diawasi, seperti ada sepasang mata mengintai dari kegelapan. Namun, ia sudah memutuskan satu hal, ia tidak akan diam saja. Esok paginya, ia kembali ke rumah makan dengan perasaan waspada. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik karyawan, mencoba mencari siapa yang mungkin terlibat dalam ritual mengerikan ini. Di dapur, Sarman memberinya tatapan tajam, seolah memperingatkan. Sementara itu, Bang Joni, preman bertato yang kemarin mengancamnya, duduk di sudut restoran sambil merokok. Matanya terus mengikuti Rudy. Saat jam makan siang, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara dentingan keras dari dapur. Rudy mengintip dan melihat salah satu pelayan, seorang wanita muda, terduduk di lantai. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Saya nggak tahan lagi," gumamnya lirih,
sebelum Bang Joni dan dua pria berbadan kekar menyeretnya ke dalam gudang. Rudy tahu, wanita itu mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Ketika malam tiba, Rudy tidak langsung pulang. Ia bersembunyi di balik rak dapur, menunggu sesuatu terjadi. Dan benar saja, menjelang tengah malam, bos rumah makan, seorang pria tua berkepala botak dengan mata cekung, muncul bersama Bang Joni. Mereka membawa sesuatu yang dibungkus karung. Rudy bisa mencium bau anyir yang menguar dari dalamnya. Jantungnya berdebar kencang. Rudy berlari ke belakang dapur dengan napas tersengal. Apa yang baru saja ia lihat bukan mimpi, ini kenyataan. Tulang belulang manusia, daging yang disajikan, dan bos rumah makan yang menyeringai puas. Ia ingin pergi, tapi suara berat Bang Joni menghentikannya. Mau kemana lu, bocah? Joni berdiri di ambang pintu, rokok terselip di bibirnya. Tatapannya tajam, siap merobek siapa saja yang melawan. Sarman muncul dari belakang, wajahnya penuh ketakutan. Udahlah, Ruth. Kalau lu kabur, lu bakal jadi santapan mereka, bisiknya. Tapi Rudy tak bisa menerima semua ini. Gila. Ini rumah makan atau rumah jagal, suaranya pecah. Bang Joni tertawa sinis. Kalau lu udah tahu sejauh ini, tinggal pilih, ikut kita atau jadi menu spesial besok pagi. Tangan Joni merogoh pisau belati di pinggangnya. Rudy mundur selangkah, tapi dua preman lain sudah menutup jalan keluar. Mereka melangkah perlahan, seperti kucing memburu tikus. Sarman mencoba menghentikan Joni, tapi sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya. Diam lu, bentak Joni. Darah mengalir dari bibir Sarman, tapi ia tetap berdiri, meski tubuhnya bergetar. Rudy tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, nasibnya akan berakhir mengenaskan. Tanpa berpikir panjang, Rudy meraih wajan panas di atas kompor dan melemparkannya ke arah Joni. Cairan minyak mendidih menyembur ke wajah preman itu. Joni menjerit kesakitan, matanya terbakar, kulitnya melepuh. Preman lain terkejut, memberi Rudy celah untuk berlari. Ia menabrak meja, menerobos dapur, lalu keluar ke gang belakang. Ia harus keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi belum sempat ia melangkah jauh, suara langkah kaki berat menggema dari gang. Dua preman lain sudah menunggunya di luar. Salah satu membawa golok besar, yang lain memegang rantai besi. Mau kemana lu, bocah? Tanya preman botak itu, menyeringai. Rudy terkepung. Sarman yang terluka berusaha menyusul, tapi tangannya ditahan oleh Joni yang masih merintih kesakitan. Rudy mundur perlahan, tangannya mencari sesuatu di tanah. Ia menemukan pecahan botol dan menggenggamnya erat. Ia tak punya pilihan lain, ia harus bertarung. Preman pertama mengayunkan goloknya, tapi Rudy berguling ke samping, menghindar dengan cepat. Ia menikam perut preman itu dengan pecahan botol. Darah menyembur, preman itu mengerang dan jatuh tersungkur. Namun, preman kedua lebih cepat. Rantai besinya menghantam punggung Rudy, membuatnya terjatuh keras ke tanah. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Preman botak tertawa puas. Lawan kami? Nyali lu besar juga, katanya sambil mengayunkan rantainya lagi. Rudy mengerang, tapi ia tak boleh menyerah. Ia harus keluar dari sini hidup-hidup. Di tengah kesakitannya, Rudy melihat sebuah batang besi tergeletak. Dengan sekuat tenaga, ia meraihnya dan memukulkannya ke lutut preman botak itu. Preman itu menjerit, lututnya remuk. Rudy tidak berhenti, ia menghantam kepalanya dengan besi itu hingga preman itu terkapar tak bergerak. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Darah menetes dari dahinya, tapi ia masih berdiri. Joni yang wajahnya terbakar merangkak keluar dari dapur. Bocah sialan, lu bakal gue cincang hidup-hidup, geramnya. Tapi sebelum ia bisa berdiri tegak, Sarman muncul dari belakang dan menebas punggungnya dengan golok. Darah muncrat ke dinding, Joni terjatuh dengan mata melotot. Kita harus pergi sekarang, teriak Sarman. Rudy mengangguk dan berlari bersamanya menuju kegelapan malam. Namun, mereka belum benar-benar selamat. Di kejauhan, suara sirene polisi mendekat. Apakah seseorang telah melaporkan kejadian ini? Atau justru bos rumah makan telah mengatur segalanya? Rudy menoleh ke belakang, melihat rumah makan itu berdiri kokoh di bawah cahaya bulan. Ia tahu, ini belum selesai. Mereka akan kembali. Dan pertarungan ini baru saja dimulai. Rudy dan Sarman berlari sekuat tenaga menembus gelapnya gang sempit.
Nafas mereka tersengal, tubuh penuh luka, tapi mereka tak bisa berhenti. Suara sirene semakin dekat, bercampur dengan teriakan preman yang masih hidup. Jangan biarkan mereka kabur. Tangkap hidup-hidup, suara berat itu menggema di lorong. Ini bukan sekadar kejar-kejaran, ini perburuan. Di ujung gang, mereka melihat jalan besar. Lampu jalan berpendar redup, toko-toko sudah tutup. Tapi bahaya belum berakhir. Sebuah mobil hitam melaju kencang ke arah mereka, lampunya menyilaukan. Sarman menarik Rudy ke samping, tepat sebelum mobil itu menabrak mereka. Mereka nggak main-main, Rud, suara Sarman bergetar. Mereka ingin membungkam kami selamanya. Dari mobil itu, 4 pria bertubuh besar keluar. Salah satunya membawa pentungan besi, yang lain mengeluarkan pistol. Menyerahlah, kalian cuma bikin masalah makin rumit, ucap pria berseragam hitam. Mereka bukan sekadar preman jalanan, mereka lebih dari itu. Sarman menatap Rudy. Kita harus lawan atau mati, desisnya. Tanpa menunggu lebih lama, Rudy meraih batu di tanah dan melemparkannya ke kaca mobil. Kaca itu pecah, mengalihkan perhatian mereka. Saat itulah Sarman menerjang pria bertubuh besar, menghantamnya dengan tinju bertubi-tubi. Rudy berlari ke arah pria bersenjata dan menendang tangannya. Pistol itu terlempar ke tanah. Rudy meraihnya dengan cepat. Suara letusan menggema di jalanan. Rudy menembak ke udara, membuat para preman itu ragu. Tapi pria berseragam hitam itu hanya tertawa. Anak kecil main pistol? Lucu, katanya sambil melangkah mendekat. Dengan gerakan cepat, ia meraih pistol dari tangan Rudy dan memukulnya dengan gagang senjata. Rudy tersungkur, darah mengalir dari pelipisnya. Sarman mencoba membantu, tetapi pria bertubuh besar memiting lehernya. Kalian pikir bisa lari dari bos kami, bisiknya di telinga Sarman. Rudy berusaha bangkit, tapi kepalanya pening. Di antara pandangan yang kabur, ia melihat sebuah truk melaju ke arah mereka. Kesempatan. Dengan sisa tenaga, ia mendorong tubuh pria berseragam ke jalan. Beruak. Tubuh pria itu terpental dihantam truk yang melaju kencang. Preman-preman lainnya terkejut, memberi celah bagi Sarman untuk meronta dan menendang lawannya. Ayo, Rud. Kita pergi sekarang. Rudy tak membuang waktu. Mereka berlari lagi, kali ini lebih cepat, meninggalkan tubuh yang tergeletak di jalan. Mereka akhirnya sampai di sebuah kawasan kumuh di pinggir kota. Napas masih berat, keringat membanjiri tubuh. Ini belum selesai, kata Sarman. Bos besar pasti akan mengirim lebih banyak orang. Rudy mengepalkan tinjunya. Ia tak bisa lari selamanya. Jika mereka ingin perang, maka ia akan melawan. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul dari kegelapan. Jubahnya kumal, matanya tajam. Kalian telah mengguncang sesuatu yang besar, tapi kalian masih bisa selamat. Suaranya parau, penuh misteri. Sarman menelan ludah. Siapa lu? Pria itu tersenyum tipis. Aku orang yang bisa membuat kalian bertahan dari amukan iblis. Di kejauhan, sirene polisi mulai menghilang. Tapi Rudy tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Rudy dan Sarman masih terengah-engah, menatap pria tua di hadapan mereka. Matanya tajam, penuh misteri, seakan tahu segala hal yang baru mereka alami. Kalian telah mengusik sesuatu yang tak seharusnya, suaranya dalam, penuh makna. Rudy menelan ludah, sementara Sarman tetap waspada. Apa maksudmu, Pak? Tanyanya dengan napas tersengal. Pria tua itu terkekeh pelan, lalu melangkah mendekat. Bos kalian bukan sekadar manusia biasa. Pesugihan yang ia gunakan telah membelenggu nyawa banyak orang. Dan kalian baru saja menghancurkan keseimbangannya. Rudy merinding, teringat bagaimana uang dari rumah makan itu selalu berbau menyan. Sarman mengepalkan tinjunya, wajahnya menyiratkan amarah. Jadi dia pakai pesugihan? Itu sebabnya semua preman dan polisi di kota ini tunduk padanya? Sarman geram. Pria tua itu mengangguk, lalu menunjuk ke arah langit. Kalian tak bisa melawannya dengan kekuatan biasa. Kalian butuh sesuatu yang lebih besar. Rudy dan Sarman saling berpandangan, masih ragu dengan kata-katanya. Di kejauhan, terdengar suara motor yang mendekat. Preman-preman itu pasti masih mencari mereka. Kalian mau mati konyol atau mau bertahan hidup? Tanya pria tua itu, nadanya mendesak. Tanpa pikir panjang, Rudy mengangguk.
Kami akan lakukan apapun untuk melawan. Sarman masih ragu, tapi akhirnya menghela napas berat. Ikut aku, pria itu berkata pelan, lalu berbalik menuju sebuah gang sempit. Rudy dan Sarman mengikuti, meskipun hati mereka dipenuhi tanda tanya. Gang itu begitu gelap, penuh coretan dinding, dan semakin dalam mereka masuk, semakin terasa hawa aneh. Udara dingin menyelimuti, seakan mereka melangkah ke dunia lain. Di ujung gang, mereka tiba di sebuah bangunan tua, pintunya dari kayu berukir. Pria tua itu mengetuk 3 kali, lalu berbisik sesuatu dalam bahasa yang tak mereka pahami. Pintu terbuka dengan sendirinya, menampakkan ruangan penuh asap dupa dan cahaya remang. Rudy menggigil, ada sesuatu yang tidak wajar di tempat ini. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki berambut putih, dengan sorot mata yang menusuk. Di hadapannya ada sesajen, kepala kambing, dan kendi berisi cairan hitam. Kalian yang ingin melawan setan dengan setan, suaranya dalam, penuh wibawa. Rudy menelan ludah, tapi mengangguk. Sarman menatap Rudy dengan tatapan bertanya. Lelaki itu mengangkat tangannya, lalu berbisik sesuatu. Tiba-tiba, ruangan terasa bergetar, hawa panas menyergap. Dari kendi itu, muncul bayangan hitam yang melayang-layang, berbisik dalam bahasa yang asing. Sarman mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Kalian siap menerima kutukan ini? Suara lelaki itu menggema. Rudy mengepalkan tinjunya. Kami tak peduli, selama bisa membalas semua ini. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Maka bersiaplah, karena setelah ini, kalian bukan manusia biasa lagi. Asap hitam menyelimuti mereka, dan dalam sekejap, Rudy merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar, suara motor preman semakin dekat. Tapi kali ini, mereka yang akan menjadi buruan. Rudy membuka matanya perlahan, dan di dalam sorot matanya, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang mengerikan. Perburuan baru saja dimulai. Langit malam menghitam pekat, hanya diterangi lampu jalan yang berkelip samar. Rudy dan Sarman berdiri di gang sempit, tubuh mereka terasa lebih ringan, lebih kuat. Lelaki tua tadi menghilang entah kemana, meninggalkan mereka dalam keheningan mistis. Aku merasa berbeda, bisik Rudy, matanya kini redup, tapi berkilat tajam. Sarman mengepalkan tinjunya, merasakan energi mengalir di tubuhnya. Raungan knalpot motor mendekat, preman-preman bayaran bos rumah makan itu telah menemukan mereka. 5 motor berhenti di mulut gang, pengendaranya turun dengan tatapan beringas. Nah, ini dia 2 orang yang bikin masalah, seru seorang pria bertubuh besar, wajahnya penuh bekas luka. Preman lain terkekeh, mengeluarkan celurit dan rantai besi. Kalian pikir bisa kabur? Sarman melangkah maju, napasnya terasa panas, dadanya berdebar kencang. Tanpa banyak bicara, ia mengayunkan kepalan tangan ke pria bertubuh besar. Dar! Tubuh preman itu terpental, membentur tembok hingga retak. Rudy melompat ke depan, menghindari sabetan celurit, lalu mencengkeram tangan lawannya. Dengan sekali hentakan, ia melempar pria itu hingga menghantam motornya sendiri. 2 preman lainnya mundur beberapa langkah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sial! Mereka bukan manusia lagi, salah satu berteriak panik. Rudy menoleh ke arahnya, sepasang matanya bersinar redup, seperti dihantui kekuatan yang tak kasat mata. Siapa yang mau kabur sekarang? Suaranya tenang, tapi menusuk ke dalam dada lawan-lawannya. Sarman meraih rantai besi yang dijatuhkan salah satu preman. Dengan sekali ayunan, ia membelit leher pria kurus yang mencoba kabur. Kemana lu mau lari? Hah? Sarman menarik rantai itu, membuat preman tersebut terbatuk, wajahnya membiru. Ampun, bang, suaranya melemah, tubuhnya bergetar ketakutan. Sementara itu, Rudy melangkah ke preman terakhir, yang kini terduduk gemetar. Katakan pada bos kalian, kami akan datang mencarinya. Preman itu mengangguk cepat, tak berani menatap wajah Rudy. Tanpa membuang waktu, ia merangkak mundur, lalu berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Yang lain terkapar, mengerang kesakitan. Sarman menghela napas, tangannya masih mengepal erat. Kita bukan manusia biasa lagi, Rud. Rudy menatapnya sekilas, lalu menendang motor preman yang masih menyala, membuatnya roboh dengan suara berisik. Tapi kita masih punya misi. Bos rumah makan itu harus dibersihkan, ucapnya dingin. Di kejauhan, suara sirine polisi menggema. Kita harus pergi sebelum keadaan makin ribut, ujar Sarman.
Mereka berdua melangkah keluar dari gang, meninggalkan mayat hidup yang bergelimpangan. Di balik kegelapan, sepasang mata lain mengawasi mereka, bukan milik manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tanpa mereka sadari, kabar tentang kejadian ini telah sampai ke telinga bos besar. Di sebuah rumah makan megah, pria tua dengan tubuh ringkih menyesap teh sambil tersenyum tipis. Mereka akhirnya mendapatkan kekuatan itu, menarik, gumamnya. Matanya berkilat aneh, seperti telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu bukan hanya malam perburuan. Itu adalah awal perang yang lebih besar. Dini hari yang sunyi, hujan gerimis menambah kesan kelam di kota. Rudy dan Sarman berdiri di depan rumah makan megah itu, tubuh mereka basah kuyup. Aroma dupa dan menyan menyengat dari dalam, bercampur dengan wangi rempah-rempah. Sudah saatnya, gumam Rudy, matanya tajam menembus kegelapan. Sarman hanya mengangguk, tinjunya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah. Mereka mendorong pintu dengan keras, membuat semua mata tertuju pada mereka. Para pelayan tertegun, beberapa preman yang berjaga langsung berdiri, bersiap menyerang. "Siapa kalian?" bentak salah satu preman berbadan kekar. Rudy tidak menjawab, hanya berjalan maju dengan langkah berat. Sarman meraih kursi kayu, lalu melemparkannya ke arah preman itu. Brak! Kursi hancur berantakan, membuat suasana semakin mencekam. Bos rumah makan itu masih duduk tenang di meja panjangnya. Tangan tuanya mengaduk teh dengan perlahan, seolah tidak terusik sedikit pun. "Ah, jadi kalian akhirnya datang," katanya dengan suara serak. Wajahnya yang keriput menyeringai, sorot matanya penuh rahasia gelap. "Aku sudah menunggumu, Rudy." Sarman, lanjutnya, membuat keduanya terkejut. Sarman mengayunkan tinjunya ke meja, membuat gelas-gelas berjatuhan. "Cukup omong kosong. Kami datang untuk mengakhiri semua ini," teriaknya penuh emosi. Bos tua itu terkekeh pelan, lalu menepuk tangan. Dari balik tirai merah di belakangnya, muncul sosok-sosok berpakaian hitam. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat seperti mayat hidup. Preman-preman bayaran? Tidak. Ini bukan manusia biasa, ini sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuh mereka bergerak dengan canggung, tapi sorot mata mereka penuh kebencian. "Mereka adalah prajurit tulangku," bisik bos tua itu, suaranya seperti desiran ular. Sarman menelan ludah, bulu kuduknya meremang. "Sial, apa ini?" bisiknya. Tanpa aba-aba, makhluk-makhluk itu menyerang. Salah satunya melompat ke arah Rudy, kukunya mencakar udara, nyaris mengenai wajahnya. Rudy bergerak cepat, menendang tubuhnya hingga terpental menabrak dinding. Namun makhluk itu bangkit kembali, seolah tak merasakan sakit. "Mampus kau!" Sarman menghantam kepala salah satu dari mereka, tapi kepalan tinjunya hanya mengenai tulang yang keras. Pertarungan berlangsung sengit, meja-meja beterbangan, gelas-gelas pecah berhamburan. Rudy dan Sarman mulai terdesak, tubuh mereka mulai terluka. "Kita harus habisi bos tua itu dulu," teriak Rudy, matanya mengarah ke pria tua yang masih duduk santai. Namun sebelum mereka bisa mendekat, bos tua itu berdiri, merentangkan tangannya. "Aku sudah memberikan kalian kekuatan, tapi sekarang aku akan mengambilnya kembali." Suara bos tua itu bergema, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan tulang belulang yang bersinar merah menyala. "Aku adalah raja dari tulang-tulang yang telah kalian kuburkan," desisnya. Sarman mundur selangkah, baru menyadari kengerian sebenarnya. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyelimuti ruangan. Sarman dan Rudy merasakan tubuh mereka melemah, seolah sesuatu sedang menghisap jiwa mereka. "Kita dalam bahaya," teriak Sarman. Rudy menggertakkan gigi, lalu menguatkan dirinya. "Kalau kita mau mati di sini, setidaknya kita akan menyeretnya ikut ke neraka." Dengan sisa tenaga, mereka menyerbu ke arah bos tua itu. Namun apakah mereka cukup kuat untuk melawan raja dari dunia kegelapan ini? Tulang-tulang bersinar merah itu bergetar, seperti bernyawa sendiri. Bos tua itu menatap Rudy dan Sarman dengan senyum mengerikan, tangannya terangkat perlahan. Dari balik tubuhnya, taring-taring tulang mencuat, bergerak seperti tentakel. "Kalian pikir bisa melawanku? Aku adalah penguasa di rumah makan ini," suaranya menggema. Rudy dan Sarman mundur, napas mereka memburu, tapi mereka tak bisa mundur lebih jauh. Sarman mengangkat pisau dapur yang ia temukan di meja. Dengan teriakan garang, ia menerjang ke arah bos tua itu, pisau terhunus di tangannya.
Namun sebelum pisaunya menembus daging, sebuah tangan tulang mencengkram pergelangannya. Trak! Terdengar suara retakan, Sarman mengerang kesakitan. Arg! Sialan, darah mengalir dari tangannya, matanya memerah oleh amarah. Rudy tak tinggal diam, ia meraih sebatang besi dari puing-puing meja yang hancur. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan besi itu tepat ke kepala bos tua. Brak! Namun yang terjadi justru besi itu patah seperti ranting kering. Apa-apaan ini? Rudy membelalakan mata, tubuh bos tua itu tidak lagi seperti manusia. Ia lebih mirip monster dari neraka. Bos tua itu terkekeh, suaranya bergema seperti suara ribuan tulang beradu. Aku sudah memakan ratusan jiwa, kalian hanyalah tambahan kecil dalam pestaku, bisiknya. Lantai rumah makan bergetar, dari bawah meja-meja muncul tangan-tangan tulang yang berusaha meraih kaki mereka. Jangan sampai tersentuh, teriak Rudy, melompat menghindari cengkraman itu. Namun Sarman terlambat. Sebuah tangan tulang mencengkram pergelangannya dan menariknya dengan kuat. Arg! Teriaknya, tubuhnya hampir terseret ke bawah. Rudy dengan cepat menangkap tangannya, menariknya kembali. Jangan mati di sini, brengsek! Rudy menggertakkan gigi, sekuat tenaga menarik sahabatnya kembali ke dunia nyata. Dari belakang mereka, preman-preman yang sebelumnya menjaga rumah makan mulai berlarian. Mereka bukan lagi manusia, tubuh mereka membusuk dengan mata kosong. Pesugihan ini tidak hanya memakan uang, tapi juga jiwa. Rudy menyadari kengerian itu. Sarman merintih, lengannya terluka parah. Kita harus membakar tempat ini, desisnya dengan suara lemah. Rudy menoleh ke sekeliling, matanya mencari sesuatu. Lalu ia melihatnya, botol bensin yang digunakan untuk memasak. Dengan cepat, ia meraihnya dan menyiramkannya ke seluruh ruangan. Kalau ini tempat iblis, biar kita kirim kembali ke neraka, teriaknya. Ia mengeluarkan korek api dari sakunya, matanya menatap bos tua itu penuh kebencian. Namun bos tua itu hanya tertawa. Api? Kau pikir aku takut api? Dengan satu gerakan tangan, nyala lilin-lilin di sekeliling mereka redup. Rudy menggertakkan gigi, lalu menyalakan korek api dan melemparkannya. Wos! Api langsung membesar, membakar meja, kursi, dan dinding-dinding yang penuh jimat pesugihan. Asap hitam mulai memenuhi ruangan. Bos tua itu menggeram, tubuhnya mulai retak seperti porselen pecah. Tidak. Tidak. Kalian tidak bisa melawan kekuatanku. Ia melangkah tertatih, tubuhnya dihantam gelombang api. Taring-taring tulangnya meleleh satu persatu. Sekarang atau tidak sama sekali. Rudy menarik Sarman dan berlari menuju pintu keluar. Saat mereka melewati pintu, terdengar suara ledakan dari dalam. Bang! Rumah makan itu meledak, kepulan asap dan api membubung ke langit. Mereka terlempar ke jalanan, tubuh mereka penuh luka dan asap. Namun satu hal yang pasti, bos tua itu telah lenyap. Sarman menatap puing-puing yang terbakar, lalu tersenyum pahit. Kita menang. Napasnya terengah. Tapi Rudy hanya menatap ke dalam kobaran api, hatinya bergetar. Benarkah?